Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di kisah pendaki gunung ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi di Gunung Slamet ya. Di bulan Februari tahun 2001 ya. Sebelum ceritanya kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment ya. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak aja buat kamu. Adalah mereka Turniadi Dudu, Mas Ruki, Dewi Priyamsari, Bagus Gentur, Sukanegara, Ismariliati, Brebes Agung, dan Ahmad Fauzan. Mereka berangkat Minggu tanggal 4 Februari 2001 pagi dari gelanggang mahasiswa UGM di stasiun Lempoyangan menuju Bumi Ayu. Diselingi makan siang, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba Pengasinan sekitar pukul 15.30. Dari Pengasinan menuju desa awal pendakian, Desa Kaliwadas, yang berjarak 7 km ditempuh dengan jalan kaki dan bermalam di Desa Kaliwadas. Senin 5/2 sekitar pukul 9.30, kelompok ini memulai melakukan pendakian menuju Puncak Slamet. Kurang lebih pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di pertemuan jalur Kaliwadas Baturaden dan meneruskan perjalanan sampai pukul 17. Kemudian membangun camp dan istirahat semalam. Selasa tanggal 6 Februari 2001 siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, mereka pun sudah berada di garis vegetasi puncak gunung tersebut. Para pendaki yang mengenal Puncak Slamet pasti tahu, garis vegetasi itu tidak hanya merupakan batas untuk bisa tumbuhnya tanaman, tapi juga sering menjadi semacam point of no return. Begitu pendaki melewati garis tersebut menuju puncak, bahaya badai dan kabut tebal sering datang dengan tiba-tiba, dan jika ini terjadi maka sulit untuk kembali. Benar juga, meski sudah mencapai batas vegetasi, mereka terhambat untuk meneruskan perjalanan ke puncak. Mereka berencana jika kemungkinan Selasa langsung naik ke puncak dan sorenya langsung turun ke Belambangan. Namun badai tiba dan Puncak Slamet diselimuti kabut tebal. Mereka lantas memutuskan untuk base camp, mendirikan 3 tenda di dekat garis vegetasi gunung berketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut yang terletak di perbatasan Kabupaten Pemalang, Banyumas, Tegal, dan Purbalingga. Itu mereka istirahat untuk menunggu esok. Sebenarnya Rabu 7/2 pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, cuaca sekitar puncak Gunung Slamet cerah. Namun mereka tak bisa mendaki karena belum mengepak perlengkapan. Baru sekitar pukul 6, barang-barang selain dipak dengan menyisakan 1 tenda yang dibiarkan tetap berdiri. Mereka menuju puncak. Namun saat itu pula kabut tebal dan badai angin kencang kembali melanda Puncak Slamet. Setelah kembali masuk tenda karena mereka tak mau mengambil risiko terserang hipotermia, karena suhu di garis vegetasi saja situ di bawah 0 derajat Celcius. Sekitar pukul 10 badai mulai reda. Meskipun puncak masih diselimuti kabut, angin tidak lagi menderu kencang. Sebenarnya ada rasa keraguan untuk naik ke puncak, tapi Mas Ruki dan Dodo sebagai pendamping menyatakan pemberani dan mengantar mereka ke puncak. Akhirnya perjalanan naik ke puncak diteruskan, tapi di tengah pendakian badai menghambat kembali. Mereka masuk dalam situasi point of no return. Saat itu mereka berada di tengah perjalanan antara batas vegetasi dan puncak. Mereka sempat berencana untuk kembali ke base camp, tapi baik kembali ke base camp maupun meneruskan ke puncak sama sulitnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk meneruskan pendakian. Saat itu jarak pandang hanya sekitar setengah meter. Karena tebalnya kabut, Mas Ruki, mahasiswa Visipol UGM, tiba-tiba berteriak minta tolong. Dia diduga terserang hipotermia, penurunan temperatur tubuh secara mendadak, dan terguling ke lereng. Mereka mendengar suara itu, namun karena tebalnya kabut mereka tidak bisa melakukan apapun. Setelah mereka berenam sampai puncak, Dodo, Faizan, Gentur turun menjemput Mas Ruki. Mereka memompah Mas Ruki hingga ke puncak Tugu Surono. Tugu itu adalah tanda puncak tertinggi Gunung Slamet.
Di puncak yang juga bibir kawah selamat itu mereka mendirikan tenda dan menginap semalam. Saat itu mereka tidak mungkin kembali karena badai akan menjadi-jadi. Bahkan keesokan harinya, Kamis tanggal 8 bulan 2, badai tak juga reda, mengingat kondisi fisik mereka makin lemah, padahal masih membutuhkan tenaga untuk turun. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Saat itulah Mas Ruki yang kondisi fisiknya masih lemah kembali terserang hipotermia. Dia sempat terguling, namun beruntung berkas yang ada di depan Mas Ruki sempat mengadang tubuhnya. Kalau tidak, tubuh Mas Ruki saat itu juga sudah masuk jurang. Kelima pendaki lain segera mendekati tubuh Mas Ruki dan berkas yang jatuh. Mereka memutuskan menunda perjalanan dan kembali mendirikan tenda di sekitar lokasi jatuhnya Mas Ruki. Padahal saat mereka masih berada di kawasan non-vegetasi tanpa tumbuh-tumbuhan di puncak Slamet. Tiba-tiba beberapa meter di kawah mereka terdengar suara beberapa orang yang berteriak-teriak. Namun mereka tak mendengar secara jelas apa yang orang-orang itu ucapkan. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan peluit agar tidak saling kehilangan kontak. Mereka lantas meminta Dewi untuk mendekati asal teriakan itu. Dipandu suara peluit yang pendaki lain, akhirnya Dewi dapat mendekati mereka. Mereka ternyata pendaki dari Jakarta, tapi tidak berani memberi pertolongan karena kabut terlalu tebal. Para pendaki asal Jakarta itu memutuskan untuk turun dan ke Blambangan di desa dekat kaki Gunung Slamet untuk minta pertolongan dari desa tersebut. Dewi diputuskan ikut bersama pendaki dari Jakarta turun ke bawah. Saat itu kondisi Mas Ruki masih hidup, hanya saja kondisinya terlihat payah. Perjalanan turun Dewi sempat bertemu tim SAR dan sampai di Blambangan. Di Blambangan Kamis malam sekitar pukul 21.30. Segera setelah itu Dewi mahasiswa di 3 fakultas geografi UGM itu melapor ke Polsek. Sementara itu siang hari menjelang sore, di atas sana cerita getir terjadi. Maut kemudian merenggut 5 nyawa pendaki Mapagama itu satu demi satu. Korban pertama adalah Mas Ruki. Dia mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan dulu di lokasi base camp. Mereka memutuskan untuk turun meninggalkan jenazah Mas Ruki dengan pertimbangan akan dievakuasi kemudian. Namun kondisi fisik Berkas dan Fauzan sudah sangat kelelahan. Baru turun berapa meter, Fauzan terjatuh ke selokan dan terguling berapa meter. Berkas juga tampak kepayahan. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan tenda dan menginap lagi semalam. Di tempat ini Fauzan terserang hipotermia, sementara persediaan logistik juga semakin terbatas dan tak bisa dimasak karena kompor gas lipat mereka terbawa Dewi. Mereka hanya makan seadanya, mie instan kering, permen, dan sambal pecel. Keesokan harinya, Jumat tanggal 9 bulan 2, diputuskan hanya Dodo yang turun ke bawah untuk minta pertolongan. Namun hingga Sabtu tanggal 10 bulan 2 pertolongan tidak kunjung datang. Akhirnya diputuskan Gentur untuk turun, sedangkan Is tetap menunggu Fauzan dan Berkas dalam perjalanan turun. Gentur hanya berbekal 8 permen mengalami kesulitan yang luar biasa. Posisi mereka turun sejak dari puncak memang sudah tergeser, tidak lagi di jalur pendakian. Untungnya ia menemukan alur sungai. Dengan mengikuti alur sungai itulah Gentur akhirnya sampai ke sebuah jalan aspal di desa Serang, sebuah desa antara Baturaden, Kabupaten Banyumas, dan desa Blambangan, Kabupaten Purbalingga. Sampai di tempat itu, Ahmad pagi Gentur langsung minta diantar tukang ojek ke desa Blambangan. Begitu sampai, Gentur baru tahu Dodo tidak pernah sampai di desa terakhir rute pendakian Gunung Slamet itu. Dari situlah kemudian tim SAR dari berbagai kelompok pecinta alam, sejumlah universitas dibantu warga Blambangan dan Basarnas memulai upaya pencarian. Senin tanggal 12 bulan 2 adalah Fauzan, mahasiswa di 3 geografi UGM yang pertama kali ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi sudah meninggal di dalam tenda 20 meter di bawah garis vegetasi. Sementara Is dan Berkas tidak lagi berada di tempat itu. Is, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, baru ditemukan pada Rabu tanggal 14 bulan 2. Waktu ditemukan, Is terlindung di bawah cerukan air terjun di ketinggian 2700 meter. Hanya mengenakan raincoat yang basah dengan kerudung jilbab dilepas.
Kondisi fisiknya sudah teramat payah, gigi depan patah, luka di tulang kering kaki kanan dan leher. Namun ia masih sadar karena sudah sore. 3 anggota tim SRU yang menemukan Is memutuskan untuk mendirikan tenda dalam bermalam. Setelah mengganti baju Is yang basah, tim SRU langsung membuat api unggun dan penyelamatan skin to skin untuk mengatasi hipotermia yang diderita Is. Dari sore sampai malam hanya itulah yang bisa kami lakukan. Eko Cahyo, anggota SRU 3 dari unit P3K UGM, memutuskan memasukkan Is ke dalam sleeping bag sekitar pukul 22. Is mulai membaik dan bisa bicara serta menjawab beberapa pertanyaan yang sangat mudah. Kamis tanggal 15 bulan 2 pukul 1, Eko Cahyo mendapat giliran untuk tidur, dan Samsi pun menggantikan posisi Eko untuk menjaga Is dengan membuat api unggun dan mengajak mengobrol serta menempelkan penghangat ke tubuh Is pukul 3. Pagi Samsi berbaring di sebelah Is dan karena kelelahan, Samsi pun tertidur ketika terbangun sekitar pukul 4.30. Kondisi Is sudah kritis tanpa respons sehingga dilakukan pernapasan buatan sampai akhir 20 menit. Sampai pukul 5.20 terus diupayakan penyelamatan namun gagal, dan pagi hari sekitar pukul 7 mereka mengirim berita bahwa Is sudah meninggal. Pada hari yang sama saat Is ditemukan, Rabu tanggal 14 bulan 2, tim SAR yang memang dipecah-pecah menjadi beberapa unit kecil juga menemukan Dudu, mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini juga ditemukan sudah meninggal. Sementara berkas mahasiswa Fakultas Peternakan UGM ditemukan Sabtu tanggal 17 bulan 2 juga sudah meninggal dunia. Di dekat batas vegetasi, korban terakhir ditemukan adalah Mas Ruki. Jenazahnya baru ditemukan Senin tanggal 19 bulan 2 pada lokasi jauh dari tempat semula ditinggalkan, sekitar 200 meter di atas garis vegetasi misteri yang sampai saat itu belum terjawab. Dan dari 7 pendaki Mapagana itu hanya 2 pendaki yaitu Dewi dan Guntur yang selamat. Lalu mengapa hanya ada plakat dan dengan nama Is di sana? Ternyata kawan-kawan, Is dari Silvagama Malapanya Fakultas Kehutanan UGM yang memasangnya. Sebelum Is memang pernah mendaftarkan diri menjadi anggota Silvagana, tetapi tidak lulus karena sakit dan tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan diklat Silvagana. Walau demikian, Is menjadi bagian dari Silvagana dan sering berkumpul bersama di sekretariat Filvagama. Oke ya, itu tadi cerita dari tragedi di Gunung Slamet ya, tanggal 6 Februari 2001 ya. Oke, buat kamu, sebelum aku tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment ya buat kamu. Semoga channel aku baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.